Action. Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik. Dari wajah-wajah anak-anak semua kelihatannya sudah sangat siap untuk belajar. Baiklah, hari ini kita masuk satu materi yang sangat penting bagi kita. Kenapa sangat penting? Karena ini saya anggap sebagai dasar bagi calon-calon guru untuk memahami suatu saat kalian menjadi seorang desainer kurikulum, seorang yang diberikan kepercayaan untuk menyusun kurikulum bangsa ini, kemana bangsa ini akan mengarah kepada kurikulum yang terbaik. Dan kita akan masuk, anak-anak semua boleh baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sekali lagi lebih kencang, 1, 2, 3. Apa yang ada pertama sekali di dalam benak anak-anak ketika mendengar atau melihat slide tentang pengembangan kurikulum? Saya Pak. Silakan. Pedoman. Pedoman. Iya. Maksud pedoman seperti apa? Maksudnya kurikulum itu dibuat oleh beberapa pihak atau beberapa orang yang dibuat untuk sebagai pedoman sebagai pedoman guru untuk dalam sekolah. Nah, di dalam kurikulum itu terdapat ada yang namanya evaluasi, ada strategi, ada bahan ajar. Nah, kurikulum bukan hanya sekedar untuk dijalankan, namun kurikulum ini dijalankan sesuai dengan tujuan dan target yang sudah ditentukan. Itu Pak. Oke, tepuk tangan untuk Laura. Ada lagi? Satu orang lagi, silakan. Yuk, Lorince. Kurikulum itu seperangkat rencana yang disusun untuk mencapai sebuah tujuan. Kurikulum itu disusun sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Oke, kita berikan tepuk tangan. Dari kedua jawaban teman-teman ada perbedaan, tapi esensinya hampir sama, bahwa di dalam kurikulum ada sebuah pedoman dan di dalam kurikulum ada tujuan yang diharapkan untuk dicapai. Baik, kita akan masuk dalam materi ini teman-teman, anak-anak semuanya. Pada materi ini diharapkan bisa menguasai, yang pertama adalah mampu memahami luas lingkup dan menganalisis pengertian kurikulum dan pengembangan. Yang berikutnya ada subkomponen, ini sesuai dengan RPS yang sudah Bapak bagikan kepada anak-anak semua. Dan kita masuk, apa sih pengertian dari kurikulum? Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang semula ada pada awalnya, ini berada dalam dunia atletik, yang berarti suatu jarak yang harus ditempuh. Boleh perhatiin teman-teman, anak-anak semuanya, di dalam kurikulum ada yang namanya start dan ada finish. Nih, kita anggap ini ada pelomba, ada 3 orang nih, ada titik nih. Namanya bebas, tak siapalah. Jadi pedoman yang dimaksud suatu jarak yang harus dicapai oleh pelari kepada garis finish, dan orang yang sampai di garis finish lah disebut sebagai orang yang berhasil melewati satu pertandingan. Kalau orangnya gagal, tiba-tiba di sini dia lari, dia nggak sesuai dengan aturan, maka dia gagal. Nah, dalam konteks ini kita belajar pengertian kurikulum adalah di mana suatu jarak yang harus dicapai atau yang harus ditempuh oleh peserta didik atau pendidik. Di dalam kurikulum ada 2 subjek dan ada objek. Ada peserta didik dan ada siapa? Pendidik. Peserta didik mendengar, memahami, dan pendidik mengajar, memberikan pedoman. Sehingga kurikulum itu bisa di-adjustment, disesuaikan. Yang berikutnya adalah di dalam kamus Webster, kurikulum berarti sejumlah pelajaran tertentu yang harus dicapai atau yang harus ditempuh oleh satu sekolah. Ini menurut kamus Webster, dia berkata bahwa kurikulum itu adalah sejumlah bukan hanya satu. Sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh sekolah. Tentu setiap sekolah punya kurikulumnya. Di dalam sekolah ada otonomi kurikulum, ada yang dari pusat diberikan kepada sekolah, dan tentu sekolah punya otorisasi, punya otonomi untuk mengembangkan bagaimana kurikulum itu harus dikembangkan. Maka yang dari pemerintah biasanya untuk sekolah swasta dia punya kebijakan tertentu bagaimana mengembangkan kurikulumnya sendiri. Tadi menarik satu jawaban dari Lorince bahwa di dalam satu kurikulum itu ada kebutuhan. Tentu kurikulum itu dikembangkan, nanti lebih lanjut di slide setelah ini kita akan bahas kenapa kurikulum dikembangkan. Oke, selanjutnya adalah konsepsi modern kurikulum berarti semua kegiatan yang disediakan untuk peserta didik dan termasuk pula semua pengalaman belajar peserta didik di bawah tanggung jawab sekolah. Artinya ketika satu sekolah
ketika guru dan dosen menjalankan satu pembelajaran, maka semua itu dalam tanggung jawab sekolah. Maka sekali lagi ketika ada proses belajar mengajar atau sering singkat PBM, tidak ada proses belajar mengajar yang di luar dari tanggung jawab sekolah. Tapi setelah ini kita akan belajar pembagian dari kurikulum supaya kita bisa memahami dengan lebih kompleks bahwa ternyata kurikulum tidak hanya tertulis, ada kurikulum lain ternyata yang dijelaskan. Lebih lanjut lagi, yang terakhir, yang keempat, kurikulum dapat diartikan sebagai seperangkat program yang dapat memberikan pengalaman kepada pembelajaran di bawah arahan. Artinya tidak ada pembelajaran, tidak ada kurikulum, tidak ada proses belajar mengajar yang tidak di bawah arahan. Maka selalu ada instrukturnya, selalu ada pembimbingnya. Maka setiap kita seperti di kelas ini ada mahasiswanya, ada dosen. Nggak mungkin mahasiswa bisa belajar sendiri dalam konteks PBM, betul ya? Karena konteks PBM itu selalu ada peserta didik dan ada pendidik. Dan ada alat pendukung lainnya. Apa itu? Papan tulis, media pembelajaran, alat tulis, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan sampai di sini untuk keempat hal yang telah kita bahas? Oke. Kita lanjut. Jadi dengan keempat persepsi yang sudah kita bahas sebelumnya, maka pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman. Sekali lagi boleh dicatat ini, sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Maka saya analogikan lagi kepada anak-anak semua, boleh diperhatikan ke depan. Ada garis start ketika ada kompetisi lomba lari 100 meter. Nah, sekolah kita membuat perlombaan antar mahasiswa tingkat 1, 2, 3, 4. Maka ada 3 peserta yang terbaik. Oke, dari ketiga peserta itu, sebelum 3 peserta itu pasti ada seleksi yang lebih ketat, betul ya? Ketika 3 peserta terseleksi, maka ada jurinya sebelum memulai. Maka biasanya juri memastikan apakah peserta sudah memenuhi kualifikasinya, betul ya? Kalau tidak, maka dikeluarkan, karena nggak bisa orang-orang yang taat aturan lah yang akan bisa sampai kepada finish. Dan aturan yang diselenggarakan itu adalah dibuat oleh penyelenggara pertandingan dong. Sama seperti kurikulum. Kurikulum ketika mencapai tujuan, sebelum tujuan dicapai, maka pedoman, aturan, dan lain sebagainya sudah ditetapkan dan ditentukan oleh pimpinan-pimpinan kita. Maka saya analogikan, start itu memulai atau proses input pertama sekali ketika mereka mulai mengikuti kompetisi lomba lari. Ketika mulai mereka hitungan ketiga, 1, 2, 3, aturannya adalah ketika semua pemain berlari, maka berlari sampai kepada garis finish. Ketika ada yang tidak sampai, maka tidak mungkin menjadi pemenang. Ketika orang bisa sampai di sini, maka tujuan dari lomba ini telah tercapai. Kenapa ini analoginya? Sama, kurikulum juga sama. Ketika peserta didik sampai kepada standar, kalau di dalam pendidikan ada standar kompetensi atau kompetensi inti yang harus dicapai oleh setiap peserta didik, teman-teman mahasiswa dan anak-anak yang sedang sekolah. Artinya ada standar tujuan, ketika mahasiswa telah mencapai tujuan itu maka sudah berhasil dalam kategori kurikulum atau mata pelajaran tertentu. Apa pengertian pengembangan? Kita mengarah ke sini sebentar. Pengembangan adalah proses perubahan atau peningkatan suatu hal menjadi lebih baik, lebih sempurna atau lebih sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks apapun, pengembangan mencakup kegiatan merancang, melaksanakan, mengevaluasi, merevisi tujuan untuk mencapai hasil yang optimal. Tadi jawaban dari salah satu di antara kita yang mengatakan bahwa kenapa kurikulum dikembangkan. Katanya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Menarik. Boleh diperhatikan. Ini namanya kita buat si Onyo ya. Sorry kalau ada nama yang tidak bermaksud menyinggung. Onyo sebagai manusia, dia punya kebutuhan nggak? Punya. Dong. Kebutuhan manusia itu primer, sekunder, tersier. Ketika Onyo semakin bertumbuh, semakin gede, apa yang bisa
mendukung atau faktor apa yang bisa mensupport si Onyo semakin gede? Primer kah? Sekunder kah? Tersier? Ada yang bisa jawab nggak? Primer. Ada yang lain? Sekunder menolong nggak kira-kira? Menolong ya, walaupun persentase pengaruhnya tidak terlalu besar ya. Tersier menolong nggak? Kayaknya itu bisa maybe yes, maybe no, begitu ya. Ini bukan faktor yang sangat penting, yang tidak terlalu penting sebenarnya. Tapi faktor yang paling penting adalah faktor primer. Apa itu primer? Sandang, pokok, pangan. Sandang, pokok, dan pangan. Ketika Onyo ingin bertumbuh, kalau dia nggak makan bisa bertumbuh? Tidak. Artinya, si Onyo ketika ingin mencapai target tertentu dalam klimaks siklus kehidupan, ada kebutuhan yang harus disesuaikan dan harus diperlengkapi. Primer. Dalam pengembangan kurikulum, pengembangan berarti ada sesuatu yang harus disesuaikan. Kenapa disesuaikan? Berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan siapa? Peserta didik. Kebutuhan siapa? Peserta didik siapa lagi? Gak hanya peserta didik. Pendidik itu sendiri juga, konteks lingkungan, masyarakat, dan ada banyak hal. Dan ternyata kenapa kurikulum dikembangkan, ada banyak faktor yang harus diperhatikan. Jadi kalau kurikulum tidak berubah, kalau ada orang yang tidak suka dengan satu perubahan tentang kurikulum, maka saya bisa simpulkan, mungkin dia tidak paham bagaimana kurikulum itu sendiri dikembangkan. Kecuali, kita harus ada pengecualian. Kalau kurikulum itu sendiri belum ada prinsip adjustment, prinsip penyesuaian antara kebutuhan dalam satu tempat dengan konteks tertentu, maka itu perlu dipertanyakan. Karena dalam satu siklus pembelajaran, tidak semua kebutuhannya sama-sama. Maka perlu disesuaikan. Sekali lagi, pengembangan kenapa harus dikembangkan kurikulum? Karena ada prinsip kebutuhan. Oke, supaya apa? Hasilnya optimal. Ketika kebutuhannya terpenuhi, maka tujuan itu bisa dicapai. Entah tujuannya bisa tercapai 90%, 70%, setidaknya progresivitas untuk mencapai kebutuhan tujuan pendidikan akan tercapai karena kebutuhan itu sendiri terpenuhi. Coba bayangkan kalau kebutuhan Petrus tidak dicukupkan sebagai mahasiswa. Bagaimana mungkin dia bisa mengetik tugas kuliah kalau kebutuhan laptop tidak ada? Walaupun laptop tidak ada, dia berusaha untuk cari teman yang bisa membantu. Tapi itu kebutuhan yang disesuaikan, betul ya? Oke, paham sampai di sini? Dan pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang sistematis, tersusun, terencana, terkonsep. Tidak ada sistem kebetulan, tidak ada SKS, sistem tidak ada. Karena kurikulum itu terencana, prinsip terencana, tersusun, terkonsep. Tidak ada orang yang tiba-tiba mimpi pengen jadi presiden, jadi presiden. Tidak mungkin. Mujizat juga bekerja bagi mereka yang siap dan berusaha. Tuhan tidak pernah kasih mujizat bagi mereka yang tidak mau berjuang. Percaya deh. Tuhan kasih berkat kepada mereka yang mau belajar sama. Karena konteksnya kita dalam pendidikan agama Kristen, maka mari kita sesuaikan kebutuhan yang ada di dalam konteks pendidikan agama Kristen ke dalam prinsip pembelajaran yang kita laksanakan sekarang. Yang berikutnya adalah menurut Hilda Dalba, a curriculum is a plan for learning, therefore what is known about the learning process and development of the individual has bearing on the shaping of the curriculum. Teman-teman tahu apa maksudnya? Bahwa rencana pembelajaran adalah sesuatu yang harus diketahui tentang proses pengembangan dan perkembangan individu dalam satu pembentukan kurikulum. Maka sekali lagi Hilda Talba bilang bahwa ketahui di dalam peserta didik ada prinsip proses dan pengembangan. Nih, proses and development. Ada prinsip proses dan pengembangan. Kalau menurut Orlowski dan Smith, a curriculum is the substansi of the school program. It is a content pupils are expected to learn. Ada maksud yang dikatakan oleh Orlowski dan Smith. Dia berkata bahwa substansi dari sekolah, kurikulum adalah konten yang diharapkan yang harus dipelajarin oleh setiap peserta didik. Kalau menurut dia, bahwa peserta didik harus mempelajari satu konten atau materi yang sesuai dengan yang menjadi pembentukan karakter setiap mereka. Dan yang ketiga, menurut Goodblatt, a curriculum consists of all those learning intended for a student or group a student. Dia mengatakan bahwa semua peserta didik
harus belajar bahwa semua pembelajaran yang dikembangkan adalah tujuannya untuk membentuk peserta didik itu sendiri. Jadi tidak ada pembelajaran yang dikonsep atau yang disusun itu tidak ada hubungannya dengan kebutuhan dan pembentukan pembelajaran yang direncanakan untuk peserta didik. Ada pertanyaan sampai di sini untuk ketiga tokoh yang sudah menjelaskan. Sudah mengerti sampai di sini? Oke. Dan yang terakhir menurut Caswell and Campbell bahwa dia mengatakan all of the experience children have under and guidance of the teachers. Dia mengatakan bahwa di dalam pengalaman yang dialami peserta didik semua harus dibawa pengalaman dan pedoman atau bimbingan yang dibuat oleh setiap peserta didik. Artinya dalam satu pembelajaran siklus kurikulum antara start dan finish, semua ini kalau menurut kata Caswell dan Campbell harus dibawa pedoman dan nggak ada dibiarkan, nggak ada. Tidak ada prinsip pembiaran. Semua harus dibawa bimbingan dari pendidik itu sendiri. Yang berikutnya ada konsep dasar mengenai kurikulum. Ada 3, sama-sama kita baca. Yang pertama, kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran. Yang kedua, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Yang ketiga, kurikulum sebagai perencanaan program belajar. Oke, ada 3 konsep yang akan kita pelajarin tentang konsep dasar kurikulum. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran? Artinya, mata pelajaran yang tercantum dan kurikulum harus dikuasai dengan penekanan pada metode, strategi, model, teknik, taktik, dan beberapa prinsip mungkin yang harus disesuaikan supaya setiap peserta didik diharapkan mampu menguasai kompetensi yang diharapkan. Sebelumnya kita sudah pernah membahas di semester sebelum saat ini kita masuk bahwa ada prinsip model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, taktik pembelajaran, dan satu lagi apa? Teknik. Semua itu harus dikuasain dan itu ada kaitannya tentang kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran. Yang berikutnya adalah kurikulum sebagai pengalaman belajar siswa. Apa yang dimaksud dengan kurikulum sebagai pengalaman belajar? Kegiatan yang diharapkan dan dilakukan siswa baik di dalam ataupun di luar, di bawah bimbingan dan tanggung jawab guru. Artinya ketika menurut kurikulum sebagai pengalaman belajar tidak hanya di kelas, betul ya? Ketika Melinda nanti keluar dari kelas ini, terus ketika Melinda melakukan sebuah kegiatan yang kegiatannya punya hubungan dengan tugasnya sebagai mahasiswa, maka dia sedang melaksanakan tugasnya dalam konteks pengalaman belajar. Jadi kurikulum juga nggak hanya mencakup sekedar kita belajar di kelas. Ketika teman-teman punya kegiatan di luar sana, anak-anak punya kegiatan di luar sana, kalian melakukan semua kegiatan itu untuk mengarahkan kepada pendekatan tentang tujuan hidup kalian. Ada kaitannya dengan mata kuliah kita ini. Kalian sedang belajar untuk melakukan proses pengalaman belajar di luar sekolah, tapi hasilnya ada hubungannya dengan di dalam sekolah. Mengerti sampai di sini? Yang berikutnya adalah kurikulum sebagai perencanaan program pembelajaran. Kurikulum adalah perencanaan atau program pengalaman siswa yang diarahkan oleh sekolah. Dalam perencanaan terkandung pula implementasi dan perencanaan. Nah, kurikulum ini sebagai satu perencanaan. Ketika ada perencanaan, maka ini harus tersistem. Ada sistem yang baik telah disusun. Maka sekali lagi ketika belajar kurikulum, kita mulai belajar prinsip merencanakan dengan baik supaya tercapai implementasi dari perencanaan itu. Maka ketika suatu saat anak-anak menjadi seorang guru, maka belajarlah merencanakan program pembelajaran sebelum preschool, sebelum sekolah mulai. Jangan pula ketika mau belajar di situ mempersiapkan. Apakah ada hasil yang baik kira-kira? Tidak. Perencanaan yang baik akan menciptakan hasil yang baik, bukan yang buruk ya. Yang baik. Fail to plan and fail to plan to fail. Gagal merencanakan, maka kita sedang merencanakan sebuah kegagalan. Maka dalam kurikulum ada sistem perencanaan. Rencanakan, maka ada tindak selanjutnya implementasi. Planning and doing. Apa yang pertama? Planning. Sebelum kalian kesini pasti sudah punya rencana.
Kalian mau jadi mahasiswa terbaik, apakah semua planning ada doing-nya? Pertanyaannya tuh. Doing sebagai prinsip implementasi atas run. Maka dalam kurikulum juga sama, ada perencanaan, ada implementasi. Yang berikutnya, yang ketiga adalah pertanyaan ini. Apa yang dimaksud dengan kurikulum menurut Anda semua terkait pembelajaran yang sudah kita bahas? Boleh dicatat di dalam buku masing-masing. Nanti saat kita kelas berakhir, boleh dikumpulkan dalam bentuk tulisan sederhana, artikel, mungkin di web, seperti web yang sudah kita buat, dikasih bukti ke Bapak. Jawabnya tidak sekarang, nanti. Baiklah. Oke, yang berikutnya, belum selesai ternyata Pak, masih panjang perjalanannya. Pengembangan kurikulum apa dan mengapa? Menurut Hamalik, pengembangan kurikulum harus berlandaskan beberapa faktor. Ada beberapa faktor yang dijelaskan oleh Hamalik. Yang pertama, tujuan filsafat dan pendidikan nasional yang dijadikan sebagai dasar atau fundamental untuk merumuskan tujuan institusional yang pada gilirannya menjadi landasan dalam merumuskan tujuan kurikulum itu sendiri. Yang berikutnya dia berkata bahwa ada sosial budaya dan agama yang berlaku dalam konteks masyarakat. Yang ketiga, perkembangan peserta didik yang menunjuk pada karakteristik perkembangan peserta didik. Nanti teman-teman mahasiswa bisa baca di dalam RPS dan materi yang kita kirim, yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita lanjut karena ini komponen yang tidak terlalu penting untuk kita tekankan. Selanjutnya adalah bagaimana pengembangan kurikulum itu sendiri. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Sekali lagi seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa setiap sekolah punya kebijakan, tapi kebijakan sekolah harus mengacu kepada pusat. Betul ya? Pemerintah punya aturan, setiap sekolah harus melaksanakan ini. Oke, maka kurikulum harus merujuk kepada standar nasional. Tidak boleh serta-merta sekolah suka-sukanya nggak mengikuti aturan pemerintah. Karena sekolah juga di bawah tanggung jawab negara. Bisa nggak sekolah di luar negara? Nggak mungkin. Artinya guru, sekolah, pihak sekolah, stakeholder harus mengikuti standar nasional pendidikan. Jadi pengembangan kurikulum itu sendiri harus menyesuaikan dan mengacu kepada standar nasional. Suatu saat jadi pembuka sekolah kita nggak tahu ya amin gitu ya. Kalian bisa jadi seorang kepala sekolah atau seorang pemimpin yayasan, maka kembangkanlah kurikulum berdasarkan kebutuhan dan prinsip standar nasional. Yang berikutnya, kurikulum pada semua jenjang atau jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didiknya. Maka sekali lagi seperti yang tadi kita bahas bahwa ketika satu sekolah atau pemerintah mengembangkan satu pengembangan kurikulum, apakah pemerintah bisa menyamakan antara di STT Battle the Way di tempat kita dengan di kampung yang tidak ada jaringannya? Bisa. Ada yang bisa jawab nggak? Tidak bisa. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena perbedaannya kalau di STT Battle the Way kan dekat kota, jadi banyak masih ada listrik atau jaringannya atau bisa akses internet gitu. Kalau di kampung tidak bisa gitu, karena kan di kebanyakan di kampung-kampung itu belum ada listriknya gitu. Oke, tepuk tangan. Satu orang lagi, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan, Nomi. Karena kan di kota itu udah serba ada semua, teknologi udah canggih, sedangkan di kampung belum tentu teknologinya canggih ataupun fasilitasnya belum tentu sesuai kayak di kota ini. Di kota lebih lengkap, sedangkan di kampung belum tentu, Pak. Belum tentu ya. Artinya pemerintah harus memperhatikan, betul ya, Nomi? Oke, tepuk tangan untuk Nomi dong. Dari kedua jawaban teman-teman mahasiswa bahwa ternyata pemerintah harus memperhatikan bahwa kebijakannya sesuai dengan kebutuhan atau daerah tertentu. Kalau Jakarta, pemerintah memikirkan bahwa semua mahasiswa harus pakai komputer. Bisa diberlakukan? Bisa. Jaringan di Jakarta sekarang udah 5G, gitu ya. Bahkan akan mengarah kepada 6G gitu ya. Sebentar lagi akan canggih. Cepat sekali nih perkembangan teknologi. Apakah sama dengan mereka yang di daerah? Tidak sama. Maka ada prinsip penyesuaian dan diversifikasi. Ada kebijakan tertentu di mana pemerintah harus membuka mata melihat apakah ini layak untuk diterapkan. Paham sampai di sini?
Dan yang terakhir, pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksud untuk memungkinkan, sekali lagi boleh dicatat, penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah. Pengembangan kurikulum harus menekankan prinsip diversifikasi, apalagi di daerah. Kita Indonesia ini sangat multicultural, betul ya? Ada banyak daerah, maka sekali lagi ketika mengembangkan prinsip kurikulum jangan lupa ada prinsip penyesuaian daerah supaya budaya kita tidak hilang. Karena Indonesia ini beragam budaya, maka jangan kita malu memasukkan budaya itu sendiri dalam prinsip pengembangan kurikulum. Maka sekali lagi ada juga pengembangan kurikulum berbasis budaya lokal atau kearifan lokal. Supaya apa? Negara kita ini semakin maju tapi tidak lupa dengan prinsip daerahnya masing-masing. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan. Yang pertama pendidikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi kecerdasan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan. Yang berikutnya tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Juga tentang agama, dinamika perkembangan global, dan yang terakhir persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Ini kurikulum harus disusun dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara kesatuan di negara kita. Ini nggak boleh luput dalam pengembangan kurikulum. Ini harus selalu diperhatikan. Di standar pengembangan kurikulum nasional juga ini sudah tercantum. Maka sekali lagi mari kita perhatikan bersama, jangan sampai ada poin-poin yang tidak kita pahami tentang pengembangan kurikulum dalam standar negara kita itu sendiri. Oke, ada 3 prinsip dalam pengembangan kurikulum. Tadi ada 3 konsep ya. Ini kita belajar prinsip. Yang pertama sama-sama baca 1, 2, 3. Prinsip pengembangan. Yang kedua, Prinsip pelaksanaan. yang ketiga, Pengembangan aspek pembelajaran. oke, prinsip pengembangan. Apa itu prinsip pengembangan? Setidaknya ada 6 poin yang ada dijelaskan di sini. Yang pertama, peningkatan keimanan tentang budi pekerti luhur dan penghayatan nilai-nilai budaya. Yang kedua, jangan melupakan ada keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika. Yang ketiga, ada penguatan integritas nasional. Ada perkembangan pengetahuan dan teknik informasi. Pengembangan kecakapan hidup dan diversifikasi Setidaknya ada 6 komponen ini ketika mengembangkan satu pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan ini jangan luput ada ke-6 ini. Yang kedua, prinsip tentang pelaksanaan. Yang pertama, ada kesamaan memperoleh kesempatan, bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama dalam pengembangan kurikulum. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk berubah, mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Berpusat pada peserta didik. Sekali lagi, kurikulum itu target utama itu adalah peserta, bukan dosennya. Karena kita membelajarkan peserta didiknya ketika anak-anak semua suatu saat jadi guru. Jangan pula concern utamanya adalah mood dari gurunya. Nggak boleh. Karena sekali lagi kita sedang membelajarkan peserta didik, maka kurikulum atau pembelajaran yang kita arahkan harus mengarahkan kepada peserta. Pusatnya itu siapa? Peserta didik. Yang ketiga adalah pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Pendekatan menyeluruh itu nggak boleh hanya sebagian, yang bagian ini didekatin. Atau pengembangan kurikulum tentang agama, kita hanya menyentuh ranah-ranah tertentu. Padahal penekanannya adalah harus semua. Nggak boleh sebagian, harus komprehensif, menyeluruh. Dan ada kemitraan. Punya mitra sekolah, punya mitra siapa? Mitranya sekolah siapa? Orang tua. Dalam sekolah ada komite sekolah. Sekolah harus bangun mitra supaya apa? Target pertumbuhan, perkembangan dalam satu pembelajaran itu tercapai, peserta didiknya semakin bertumbuh. Supaya apa? Harus dibangun kemitraan supaya semua bisa saling kolaborasi, bekerja sama dengan baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebagai yang terakhir, dalam pertemuan ini kita belajar. Ini udah bisa kita hapus dulu ya. Siapa namanya tadi? Si Onyo ya. Onyo. Sorry Onyo, kita hapus dulu ya. Oke. Perhatikan anak-anak semua, kita mau belajar ada 4 setidaknya komponen kurikulum. Ini sebagai yang terakhir dalam pertemuan kita ini. Komponen dari kurikulum itu sendiri. Ada yang pertama sama-sama baca tujuan. Yang kedua apa? Isi.
Yang ketiga? Yang keempat? Setidaknya ada 4 komponen yang kita pelajari pada hari ini. Bahwa dalam pengembangan kurikulum ternyata ada komponen penting. Bahwa kurikulum harus memiliki tujuan. Di dalam komponen kurikulum ada isi. Harus ada materi pembelajaran yang disusun oleh guru. Supaya materi itu yang harus disampaikan kepada peserta didik. Dan ada PBM, proses belajar mengajar. Seperti kita ada interaksi, ada pertukaran informasi antara dosen, mahasiswa, antara guru dan peserta didik. Supaya apa? Tercapai tujuan yang telah ditetap. Dan yang terakhir ada evaluasi. Apa itu evaluasi? Ada yang tahu? Siapa yang bisa jelaskan singkat? Oke, evaluasi adalah proses penetapan standar. Kita pernah bahas. Menetapkan standar sejauh mana itu berhasil, mengumpulkan informasi, dan menekankan follow up. Kalau kita bicara evaluasi, kita harus mengumpulkan semua data untuk menetapkan standar keberhasilan tertentu. Ketika kita sudah capai, maka kita harus ukur ini berhasil atau tidak. Ketika sudah tahu hasilnya, maka tetapkan pendekatan selanjutnya, ada follow up. Supaya apa? Siklus ini berjalan dengan baik. Jadi ada 4 komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan. Tetapkanlah tujuan supaya tercapai semua yang telah kita rencanakan. Yang kedua ada isi. Yang ketiga PBM. Dan yang keempat evaluasi. Sebagai tugas anak-anak semuanya adalah membuat satu proyek tentang pengembangan kurikulum. Temanya bebas, silakan pilih. Temanya SD, SMP, SMA boleh. Karena di dalam satuan pendidikan masing-masing berbeda-beda. Topiknya singkat aja, ambil satu tema tertentu dalam satu mata pelajaran. Jadi proyeknya untuk satu mata pelajaran dan satu pertemuan. Jadi satu pertemuan, satu tema. Kayak kita buat susun satu kerangka pidato atau khotbah, begitu konsep. Nanti dikumpul di minggu depan dan masing-masing akan presentasikan proyek yang sudah kita bahas. Itu saja untuk hari ini. Kita tepuk tangan dong untuk kita masing-masing. Sekali lagi, jika ada pertanyaan terkait mata kuliah ini nanti boleh didiskusikan bersama di dalam grup kita. Dan untuk diskusi selanjutnya, jangan lupa tugasnya kumpul. Itu saja, Tuhan memberkati. Sebelumnya kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat pertemuan kami hari ini. Berikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti. Berkati kami untuk langkah kami selanjutnya. Di dalam nama Yesus bersama kita berkata, Amin. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih, Pak. Oke, lewat 20 menit.